Assalamualaikum, terima kasih ya yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya aku mengatur uang rumah tangga atau anggaran rumah tangga yang sudah diberikan oleh Pak suami sebesar 3 juta rupiah. Dan aku mau menargetkan untuk tabungan aku awal tahun ini. Jadi aku kalau nabung awal tahunnya itu sebelum lebaran ya teman-teman, karena tabungan tahunan itu diambil sebelum lebaran. Jadi otomatis di bulan Mei ini awal aku menabung kembali. Dan aku mentargetkan tabungan aku kali ini sebesar 16 juta rupiah ya teman-teman. Ini naik 2 juta rupiah dari anggaran atau tabungan tahunan aku yang aku bakal terima di awal bulan ini. Dan untuk videonya udah pernah aku share di awal bulan April dengan target sebesar 14 juta rupiah dalam 1 tahun. Dan untuk menabungnya aku bagi dalam beberapa bagian, salah satunya mengikuti arisan. Untuk kebutuhannya aku bagi dalam 3 poin ya teman-teman. Ini ada kebutuhan wajib, ada kebutuhan pokok, dan kebutuhan tidak tetap. Untuk wajib ini aku masukin tabungan ya, dan setiap bulannya untuk tabungan ini aku potong sebesar 600.000 rupiah. Kemudian aku juga ikut arisan RW sebesar 100.000 rupiah, karena ini merupakan ajang silaturahmi kami di komplek ya teman-teman. Terus ada juga arisan keluarga sebesar 275.000 rupiah, dan ada arisan uang baru sebesar 300.000 rupiah. Nah, untuk arisan uang baru ini kenapa aku kotakin dengan spidol warna merah? Dikarenakan untuk bulan ini belum bayar ya teman-teman. Jadi awal mulai membayar itu nanti bulan Juli. Dan untuk dapatnya sama seperti tabungan tahunan aku nanti di awal Mei ini. Dan ini tuh aku kasih spidol warna biru untuk poin-poin pengeluaran aku ya teman-teman. Kemudian aku juga ikut arisan tetangga. Ini tuh deretan rumah aku gitu suka mengadakan arisan, dan nominal arisannya itu 200.000 rupiah setiap bulannya. Nah, kenapa sih aku bagi-bagi begini? Kalau misalkan aku ikut arisan kan nggak kerasa ya teman-teman. Jadi aku nanti request dapatnya itu disamain dengan tabungan tahunan. Kalau misalkan tabungan tahunan itu dapatnya mau lebaran, nanti arisan RW, arisan keluarga, arisan tetangga itu aku juga requestnya sama. Jadi ngumpul gitu meskipun dibagi-bagi. Dan untuk di bagian poin wajib ini aku juga masukin listrik sebesar 200.000 rupiah ya teman-teman. Ini sebenarnya hanya 180.000 rupiah per bulannya, cuman aku buletin aja 200.000 rupiah biar aku gampang nanti misahin di dalam amplop-amplopnya. Terus ini ada juga bensin motor sebesar 30.000 rupiah sebulan, karena aku memang jarang kemana-mana. Kalau misalkan ada Pak Su suka sering sih keluar gitu. Dan untuk bensin mobil ini skip ya teman-teman, karena memang Pak Su dalam beberapa bulan ke depan gak ada. Otomatis bensin mobil bisa aku alihkan ke dana pulsa. Dan dana pulsa ini aku berikan untuk Pak Su ya teman-teman. Jadi pulsa sama kuota. Karena kan Pak Su sekarang itu susah gitu sinyalnya di sana. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada kesempatan buat ngabarin aku sama anak-anak, itu suka pakai telepon biasa, makanya lebih boros. Jadi aku kasihnya 150.000 rupiah untuk dana pulsa dan kuota. Sebenarnya dihitung-hitung sama aja ya teman-teman. Biasanya buat bensin mobil, sekarang buat pulsa gitu. Terus ini aku masuk ke kebutuhan pokok. Ini ada beras. Aku budgetin 110.000 rupiah karena dalam 1 bulan itu 10 kilo aja untuk berasnya. Dan untuk beras ini suka nyisa sih, karena aku kan cuman makan bareng bocil-bocil 2, Mas Akmal dan Dedek Yumna. Cuman gak apa-apa, aku budgetin aja 10 kilonya setiap bulan. Terus belanja bulanan ini aku budgetin 200.000 rupiah ya, seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini udah cukup banget 200.000 karena anak-anak udah lepas pampers untuk Dede Yumna dan susu formula. Jadi untuk umur-umur seperti ini ya teman-teman, kayak anak aku
Mas Akmal itu kan umur 7 tahun, Dede Yumna umur 3 tahun. Jadi masa-masa dimana anak umur 3 tahun sampai dengan 10 tahun itu adalah masa-masa emas buat kita memanfaatkan untuk menabung gitu dengan target yang kita kehendaki. Kenapa? Karena selain udah lepas susu, kemudian udah lepas pampers, biaya sekolahnya juga masih ringan. Dan ini untuk belanja mingguannya aku budgetin sebesar Rp400.000 ya, karena dalam 1 bulan ini ada 4 minggu, per minggunya Rp100.000. Terus ada biaya galon dan gas, ini aku budgetin Rp100.000 aja, karena untuk galon ini aku biasanya sebulan itu habis 7-8 galon ya. Dan di bulan ini aku cuman mau beli kalau pas habis aja. Kebetulan masih ada 4 galon lagi yang masih utuh teman-teman. Terus ada juga jajan anak yang aku budgetin untuk 2 orang anak, Mas Akmal dan Dedek Yumna, itu sebesar Rp150.000. Nah, ini masuk ke poin ketiga ya teman-teman. Ini ke kebutuhan tidak tetap. Untuk kebutuhan tidak tetap, ini aku budgetin untuk skincare Rp100.000. Dan untuk skincare itu kan setiap bulannya nggak habis ya teman-teman. Kadang-kadang kita kalau misalkan skincare tuh 2 bulan 3 bulan itu baru habis. Bener nggak sih? Sama nggak sih yang sama kayak aku? Dan untuk skincare kali ini aku nggak budgetin ya. Ini aku tulis aja untuk skincare Rp100.000, tapi aku kotakin warna merah. Kenapa aku kotakin warna merah? Karena untuk skincare aku ini di skip karena masih aman. Aku tuh beli kemarin awal Maret ya teman-teman. Jadi masih cukup lah insya Allah untuk 2 bulan ke depan. Makanya ini aku kotakin warna merah. Dan untuk budgetnya ini aku bisa alihkan ke zakat ya. Kebetulan ini bulannya zakat ya teman-teman. Jadi aku zakat Rp130.000 untuk berempat, karena zakat ini kalau nggak salah 2,5 kilogram beras ya. Kalau misalkan salah bisa tolong dikoreksi, atau teman-teman aku rasa udah paham ya hal zakat ini. Dan sepertinya ini juga sama kasusnya tadi dengan bensin mobil yang alihkan ke biaya pulsa dan kuota. Jadi ini untuk skincare juga sama, tinggal ditambahin Rp30.000 aku alihkan ke dana zakat. Terus ini masuk ke kebutuhan tak terduga ya teman-teman. Aku budgetin Rp100.000 dalam 1 bulannya, karena ini tuh dana tak terduga. Kalau di sini dipakai untuk kalau misalkan ada yang lahiran atau misalkan ada kunjungan besuk yang sakit gitu. Terus ini masuk ke sedekah. Sedekah ini kenapa sih masuk ke kebutuhan tidak tetap? Karena setiap bulannya aku suka berbeda-beda teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan ada pembayaran SPP gitu buat anak yatim. Terus kemudian kalau misalkan mau lebaran kayak gini tuh suka ada pembagian parcel atau baju koko dan sarung. Makanya aku masukin ke kebutuhan tidak tetap ya teman-teman. Yang penting setiap bulannya itu ada untuk sedekah, jangan sampai lupa. Insya Allah itu tuh memperlancar rezeki kita teman-teman. Nah ini aku tinggal total ya untuk pengeluarannya sebesar Rp2.635.000 dengan anggaran yang diberikan Rp3 juta. Jadi masih ada sisanya sebesar Rp365.000 ya teman-teman. Cuman ini nggak masuk ke dalam kantong. Kenapa? Karena aku ada jatah takjil masjid bulan ini. Aku kebagian di minggu terakhir puasa. Dan untuk takjil masjid ini dibagi per regu gitu. Dan kebetulan isinya 4 orang. Jadi aku budget Rp50.000. Dan masih ada sisa lagi ya teman-teman sebesar Rp315.000, tapi ini aku budgetin ke buah Rp200.000 dalam sebulan karena udah nggak ada bakso ya. Jadi otomatis kalau misalkan beli buah kembali deh ke anggaran yang udah diberikan ke aku gitu. Biasanya kalau misalkan ada bakso kan buah itu suka bakso yang beli, cuman karena bakso nggak ada jadi otomatis budget buahnya ke aku gitu. Jadi masih ada sisa sebesar Rp115.000. Nah ini aku
Total untuk tabungannya aku rinci ya teman-teman. Ini tabungannya kan 600.000 kali 12 ada 7.200.000 rupiah. Terus yang ikut arisan RW 100.000 ini dikalikan 10 kali arisan jadi 1 juta rupiah. Terus ada arisan keluarga 275 ini kali 10 ya teman-teman, dapatnya 2.500.000 rupiah. Karena yang 75.000 ini nggak masuk ke dapatnya arisannya, tapi masuknya ke sosial dan untuk masjid. Kemudian ada arisan tetangga ya yang 200.000 itu dikalikan dengan 12 karena 12 kali itu dapatnya 2.400.000 rupiah. Terus ini ada arisan uang baru 300.000 rupiah yang akan mulai nanti bulan Juli. Total dapatnya 3 juta rupiah. Nah, untuk semua total tabungannya ini sudah tertarget dengan nominal 16.100.000 rupiah teman-teman. Nah, itu tadi untuk target aku menabung di tahun 2022 nanti dapatnya ya teman-teman, karena baru mulai awal Mei ini, tepatnya di tanggal 1 Mei 2021. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung di kolom komentar ya, nanti bakal aku jawab. Terus ini kenapa teman-teman mungkin nanya, kenapa sih mau lebaran tapi kok nggak ada budget buat beli baju atau beli kue atau masak gitu ya. Nah ini beda teman-teman, aku biasa anggarannya itu di THR. Kalau misalkan untuk baju, kemudian belanja kue, terus untuk masak lebaran, aku budgetinnya di anggaran THR. Kalau anggaran bulanan aku biasanya memang lebih memfokuskan ke target menabung ya teman-teman. Karena memang untuk teman-teman yang ada di rumah, aku ingatkan kembali, untuk yang memiliki anak masih kecil seperti aku di usia 3 sampai 10 tahun, ini adalah momen emas teman-teman untuk menabung, dikarenakan biayanya yang belum terlalu tinggi ya. Kemudian yang lebih enaknya lagi apabila udah nggak pakai susu formula, itu tuh budgetnya bisa langsung dimasukin ke tabungan tahunan. Nanti setelah dapat untuk tabungan tahunan, teman-teman bisa memikirkan untuk tabungan jangka panjang. Bisa didepositkan terlebih dahulu atau bisa dibelikan tanah atau kontrakan, itu bisa banget. Nah, itu tadi sharing aku untuk pengaturan anggaran bulanan yang jumlahnya mungkin menurut teman-teman sangat sedikit, atau ada juga yang berpikir lumayan, atau ada yang berpikir juga besar gitu ya. Karena yang namanya kemampuan, yang namanya anggaran masing-masing, setiap individu, setiap keluarga pasti berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini sharing aku tentang pengaturan anggaran bulanan aku yang sudah dikasih oleh Pak suami setiap bulannya. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama motivasi untuk menabungnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya. Semoga nggak bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.